menutup pendaftaran bacalek pada pemilu 2024. Di antara ribuan bacalek yang didaftarkan, nama sederet pesohor serta artis tercantum dan siap meramaikan ajang kontestasi politik paling akbar di Indonesia. Hari Minggu 14 Mei 2023 menjadi hari terakhir bagi partai politik untuk mendaftarkan bakal caleg yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Hari terakhir ini dimanfaatkan sejumlah partai untuk mendaftarkan bakal calon legislator mereka ke KPU. Dari ribuan nama yang didaftarkan tercatat sejumlah nama pesohor dan artis yang tercantum dan siap meramaikan ajang kontestasi politik paling akbar di Indonesia ini. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan tercatat mendaftarkan belasan bacalek mereka yang berlatar belakang pesohor dan artis. Di antaranya ada nama Once Mekel, Denny Cagur, hingga Roni Sianturi. Nama-nama ini menyusul sejumlah pesohor lain yang telah berkontestasi di pemilu 2019, seperti Rieke Diah Pitaloka dan Krisdayanti. Tak mau kalah, Partai Gerindra juga mendaftarkan sejumlah artis pada pemilu 2024, di antaranya musisi Ahmad Dhani hingga legenda bulu tangkis nasional Taufik Hidayat. Sementara Partai Amanat Nasional konsisten dengan pilihan mendaftarkan artis sebagai bacalek. Tercatat nama Verrel Bramasta dan Uya Kuya sebagai bacalek, menyusul nama Primus Yustisio hingga Desi Ratnasari yang sudah malang melintang di Senayan. Partai Kebangkitan Bangsa juga mendaftarkan sejumlah nama artis untuk pemilu 2024, di antaranya Iyeth Bustami dan Arzetti Bilbina. Sementara Partai Solidaritas Indonesia PSI mendaftarkan Giring dan Badai, mantan personel Krispati sebagai bacalek. PKS juga menjajal peruntungan suara dengan mendaftarkan komedian Narji sebagai bacalek 2024. Sementara Partai Demokrat mendaftarkan Arumi Bachsin untuk melengkapi deretan caleg artis mereka. Partai Nasdem juga mendaftarkan sejumlah nama artis, mulai dari Anissa Bahar hingga pembawa acara Kondang Ramzi. Tak mau ketinggalan, Partai Perindo juga mendaftarkan sejumlah nama besar, di antaranya Kalina Oktarani, Vena Melinda, Ferry Irawan, Aldi Taher, hingga chef kenamaan Arnold Purnomo alias Chef Arnold. Kehadiran nama besar dan artis ini tentunya diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara partai pada pemilu 2024. Wajah dan nama mereka yang lekat dengan masyarakat tentu akan sangat menguntungkan partai politik untuk mendulang suara pemilih pada Pesta Demokrasi Akbar Indonesia. Namun di sisi lain, maraknya artis yang didaftarkan sebagai bacalek oleh parpol menunjukkan lemahnya kaderisasi internal. Nama-nama politisi yang mereka bina terbukti tak mampu menggalang kepercayaan masyarakat untuk memilih mereka pada pemilu. Lalu mampukah para selebritis dan artis ini menjawab kepercayaan masyarakat dan mengemban amanat dari rakyat saat menjabat? Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pendaftaran bakal calon legislatif sudah ditutup, namun ternyata sejumlah nama-nama selebritas masuk dalam daftar bakal caleg berbagai parpol. Banyak nama baru yang muncul atau disebutkan di tengah-tengah nama lama yang masih mencoba peruntungan untuk bisa duduk di Senayan. Kita akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Kang Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun, selamat sore. Selamat sore, Stefani. Ya, Kang Gun-Gun, kalau kita lihat kan ini masih disebutkan karena belum ada DCS. Kang Gun-Gun, ada sederet selebritas yang disebutkan, Anda melihatnya ini memang semata-mata hanya untuk kepentingan elektoral karena mungkin mereka punya popularitas sehingga lebih mudah untuk dipilih, atau bagaimana menurut Anda, Kang Gun-Gun? Iya, memang ini fenomena 5 tahunan yang kerap berulang. Kenapa? Karena salah satu modal elektoral yang kerap sudah dimiliki oleh para selebritis yaitu yang namanya popularity. Memang ini termasuk jalan pintas sih. Kenapa? Karena seharusnya dalam konteks institusionalisasi politik di tubuh partai itu tahapannya itu harusnya kan berjalan 3 tahap ya. Pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah pembinaan loyalitas ke kader, kemudian baru distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Itu idealnya ya. Proses itulah yang disebut sebagai transformasi kesejarahan dalam konteks kaderisasi partai politik. Tetapi kemudian partai memang kerap mengambil cara yang lebih singkat yaitu dalam konteks pendekatan basis pemilih. Salah satu yang dikedepankan itu seringkali namanya vote getter atau pendulang suara. Dan pendulang suara itu salah satunya adalah dari mereka yang memiliki tingkat popularitas tinggi seperti artis, kemudian pengusaha terkenal,
kemudian juga akademisi terkenal begitu ya, tanpa melalui sebuah mekanisme rekrutmen dan pembinaan loyalitas pada institusi partai yang bersangkutan, sehingga fenomena ini kerap kali melahirkan paradoks, misalnya pindah dengan cepatnya berpindah ya para selebriti itu dari satu pemilu ke pemilu lainnya, meskipun ya sebagian kecil di antara mereka banyak juga yang kemudian bertransformasi ya menjadi politisi profesional dengan mekanisme kaderisasi cukup optimal. Sebut aja nama misalnya Dede Yusuf, Nurul Arifin, begitu ya. Kemudian juga kita bisa sebut sejumlah nama-nama lain, termasuk Niko di PD Perjuangan. Menurut saya itu tetap di partainya, dan itu menurut saya menang atau tidak menang dalam konteks pemilu lain persoalan. Yang paling penting adalah dia betul-betul menata dirinya menjadi professional politician begitu. Karena Kang Gun, mereka yang lolos ke Senayan, para selebritas ini juga kerap kali ditaruh di komisi yang tidak hanya membahas soal kesenian gitu kan Kang Gun? Iya, kita harus memaknai bahwa sebenarnya banyak ya teman-teman selebriti itu yang sebenarnya juga punya kompetensi ya, tetapi butuh waktu, tidak jumping gitu ya, tidak melompat, tidak ada lompatan yang kemudian membuat proses politik itu tidak berbanding lurus dengan penguatan institusionalisasi partai politik begitu. Nah, saya melihat begini sih, ini terhubung juga dengan tipe pemilih atau sering dalam konteks kajian akademik itu disebut sebagai perilaku memilih. Di Indonesia ini kan ada yang namanya faktor psikologis ya. Sebenarnya di perilaku memilih itu kan ada 3, ada yang sosiologis, psikologis, sama rasional. Di perilaku memilih psikologis itu salah satu faktor penting adalah yang disebut dengan ketertarikan politik ya. Dan ketertarikan politik itu bisa fisik, bisa psikologis gitu ya. Misalnya fisik, misalnya dari mereka yang menarik secara tampilan begitu ya. Ada juga faktor psikologis itu, ada party ID namanya, Stefani. Mungkin saya partai X, maka saya akan memilih caleg atau kandidat capres yang memang didukung oleh partainya. Yeah. Kemudian ada juga faktor-faktor psikologis lain seperti internal efficacy, ya, merasa bahwa satu pemilu itu penting ya, si kandidat juga penting bagi si pemilih begitu ya. Kemudian juga ada informasi politik, karena misalnya intensnya ragam informasi memapar si pemilih sehingga kemudian secara psikologis dia tertarik. Kalau popularitas berarti berapa persen ya Kang Gun? Kalau kita bicara popularitas itu sebenarnya tidak langsung otomatis itu menjadi jaminan dia menang. Karena apa? Harus dikonversi ya. Popularitas itu bisa menguatkan atau tidak pada yang namanya elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Ya kan, orang populer belum tentu disukai ya. Itu yang disebut dengan likability ya. Pada saat misalnya orang disukai, diterima gitu, ada acceptability, kemudian baru bisa menyumbang atau tidak pada tingkat keterpilihan. Makanya itulah jawaban kenapa orang populer belum tentu terpilih, baik itu di Pilpres maupun itu di pemilu legislatif. Contoh misalnya orang 90% bisa mengenal yang namanya Rhoma Irama misalnya waktu beliau mau mencapreskan diri, tapi tingkat elektabilitasnya 0, misalnya 0, sekian. Artinya kan tidak selalu berbanding lurus antara yang disebut dan popularitas itu dengan elektabilitas. Itu konteksnya capres waktu itu ya. Di pileg juga sama. Kan tidak semua artis yang mencalonkan diri itu kemudian automatik itu terpilih. Kenapa? Ada sejumlah persyarat lain. Stefani contoh misalnya, bagaimana dia bisa memiliki yang disebut dengan pendekatan pemasaran politik yang tepat berdasarkan segmen-segmen pemilih yang tepat, baik itu demografi misalnya, kemudian psikografi ya, atau perilaku behavioral ya, kemudian juga kadang-kadang perilaku milenial atau misalnya Z ya, atau misalnya baby boomers, itu kan beda-beda itunya pendekatan pemasaran politiknya. Dan ini menurut saya pada akhirnya akan menyumbang apakah seseorang itu punya basis suara atau tidak nanti pada saat di hari H. Itu tergantung pada strategi pemasaran politik, dan yang paling penting adalah
bagaimana dia juga tahu persis roadmap pemenangan. Contoh misalnya ketika dia sudah yakin bisa punya suara banyak pun, ketika ada pengamanan suara yang lemah ya di TPS pada saat misalnya rekapitulasi suara, bisa aja suaranya juga jebol karena kan ini perlu yang disebut dengan pengamanan suara pada saat pemilih itu sudah menentukan pilihan. Kan Gun-Gun, kan yang jadi pertanyaan, komunikasi politik seperti apa yang tepat sebenarnya bagi partai politik yang kemudian bahkan seringkali menaruh di barisan depan adalah para selebritas ini begitu. Bagaimana agar tidak ada persepsi supaya dianggap parpol itu seperti pansos saja, mengambil keuntungan dari popularitas para selebritas ini. Tentu kita juga ingin seperti di kabinet misalnya ada zakon kabinet begitu ya, dalam cabang kekuasaan legislatif, kita tentu ingin ada sosok yang punya keahlian di bidang tertentu, Kang Gun-Gun. Ya memang begini, antara partai dengan kelompok selebriti itu sepertinya ada mutually symbiosis ya. Partai butuh orang populer, kemudian orang populer juga butuh perahu untuk kemudian dia shifting gitu ya dari profesi selebriti ke dunia politik ya. Meskipun kerap kali tidak tergradasinya tidak selalu kemudian menguatkan prosesnya begitu. Nah sekarang kalau bicara strategi menurut saya begini ya, partai tidak cukup hanya mencantumkan mereka sebagai caleg tanpa kemudian positioning yang tepat terutama di daerah pemilihan. Ya, kemudian yang kedua tentu harus yang disebut dengan branding mereka yang sebut aja sudah kuat. Dari sisi personal branding itu harus kemudian juga ditunjang dengan upaya untuk penetrasi ke basis pemilih melalui pendekatan triple C konsep yang tepat, misalnya hubungan komunitasnya, C-nya itu community relation-nya tepat. Kemudian yang kedua misalnya pemberdayaan komunitas atau community empowerment-nya tepat ya. Kemudian yang ketiga pelayanan komunitasnya atau community services-nya itu berjalan tepat. Sehingga dia bukan hanya elitis berada di layar gitu ya, di panggung depan dalam konteks misalnya dunia hiburan, tetapi juga bisa dirasakan dekat dengan basis pemilih, terutama menjelang waktu-waktu krusial seperti misalnya sekarang November itu akan masuk masa kampanye misalnya. Dan waktu kampanye kan tidak lama. Betul. Kemudian proses itu harus kemudian efektif dalam konteks dua hal. Pertama adalah suara, memperoleh suara. Yang kedua efektif dalam konteks efektivitas power. Karena bagaimanapun mereka akan tentu mengalami hambatan sebenarnya masuk ke wilayah akar rumput kalau tidak terbiasa ya bertemu, berkelindan dengan urusan-urusan publik yang sangat kompleks. Makanya harus ada kemauan dan kemampuan partai untuk mengelola sumber daya caleg-caleg mereka dalam satu konsep strategis pemasaran politik yang terintegrasi begitu. Kalau enggak ya mereka hanya jadi pemanis. Yeah. Baik, jadi PR-nya adalah bukan hanya popularitas, tapi harus bisa dibuktikan juga kredibilitasnya. Begitu ya Kang Gun-Gun. Terima kasih banyak Kang Gun-Gun, pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Salam sehat Kang.